Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam damai Kristus. Hari ini Senin 6 September 2021, kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Bersama saya Agatha Katristanti dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami mengucap terima kasih atas hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan badan dan jiwa kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar mendapatkan pengertian, pemahaman, dan penghayatan yang benar akan sabda-Mu. Kristus terang mulia, berkatilah kami semua. Berilah kami kemampuan untuk berani berbuat kasih dengan menolong orang yang menderita. Ini semua Tuhan kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita disapa oleh sabda Tuhan untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah benar dalam melakukan kehendak Tuhan? Pada sabda hari ini berbicara tentang hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Di situ ada orang yang tangan kanannya lumpuh dan Yesus menyembuhkan dia. Melihat itu, para pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus. Dengan tindakan itu, mereka memandang Yesus telah melanggar ketentuan Sabat. Menurut penilaian mereka, Yesus bisa menyembuhkan orang itu pada hari lain.
apalagi orang itu dalam kondisi tidak terancam nyawanya. Para pemuka Yahudi terpaku pada peraturan. Konsep yang ada pada pemuka Yahudi dibaharui oleh Yesus, yaitu orang yang menderita harus diselamatkan tanpa memandang hari dan waktu. Seperti meskipun hari Sabat, kita harus mengutamakan menyelamatkan orang lain. Hari Sabat adalah hari kenangan akan karya keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi, karya keselamatan menjadi inti dari penghayatan hari Sabat. Mari kita belajar dari Yesus yang tetap tekun dan setia berbuat baik, walaupun menghadapi tantangan dan rintangan, bahkan terancam hidupnya. Di samping itu, mari kita berusaha untuk melihat orang lain bukan sebagai saingan yang mengancam hidup dan usaha kita. Sebaliknya, menjadi inspirasi yang memperkaya hidup kita. Belajar untuk membangun positive thinking terhadap orang lain, agar hidup kita semakin bahagia dan damai. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami semua selalu melihat sisi baik dari sesama kami. Mampukanlah kami untuk tidak saling menghancurkan, sebaliknya bersama-sama membangun masyarakat, bangsa, dan negara, agar semakin bahagia dan damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.